kalau yang ini itu 58 fps. Baik, mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil ini Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi alladziina umiru bi taqwa wa hamaluha. Qadallahu lahum izza dunya wa sa'adatan amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramin, saya hormati dan saya muliakan Pimpinan guru kita Muharram Al-Ustaz Muhammad Rafi SPD Nggak pakai i, nggak usah. Alhamdulillah beliau hadir harus ditolak bersama kita di sini. Saya hormati Muharram Al-Ustaz Muhammad Hanif Al-Ghazi, Ustaz Muhammad Fajrul Iman yang jauh dari Lucu ya. Itu aku bilang Yang mana orangnya? Alhamdulillah, dan teman-teman semua jamaah Majelis Ta'lim Bahul Ma'arif yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan syukur kepada sekali dan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat memberikan kesempatan kembali untuk bermuajahah kita berkumpul lagi di sini dalam rangka yaitu pengajian rutin kita semua, ya, pengajian rutin kita. Mudah semoga seluruh waktu yang sudah kita luangkan, seluruh tenaga yang sudah kita keluarkan, semuanya di dalam ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita selaku umatnya. Semoga kita semua bisa terus istiqomah berpegang teguh dengan apa yang disampaikannya, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan kembali pengajian kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan ini para untuk lebaran dalam dan juga baru sempat megang lagi karena kemarin pas pembukaan itu ada kendala jadi belum bisa gabung di sini. Jadi saya ingin mengucapkan dalam aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon tidak bulan Apit Haji. Ya, lagi bulan Haji. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semua. Mungkin selama kami mengajar ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Kami mohon membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dari kalian semua. Jadi pada kemarin itu banyak sekali pendidikan yang sudah kita dapatkan. Pendidikan Ramadan yang kemarin sudah kita alami, yang kemarin kita rasain, itu jangan sampai hilang. Ibaratnya nih, kalian ini lagi kursus nyetir mobil. Kita lagi kursus nyetir mobil selama 1 bulan. Tujuan kita kursus setir mobil selama 1 bulan itu, apakah tujuan kita hanya sekedar kita bisa nyetir selama 1 bulan? Gimana? Kita kursus setir mobil 1 bulan ini, apakah agar kita bisa nyetir mobil selama 1 bulan aja? Enggak, agar kita bisa nyetir mobil kapanpun. Begitu. Begitu Ramadan kemarin sudah memberikan kita banyak sekali pendidikan, ya.
Hanya pendidikan itu jangan sampai hilang. Kalau bisa kita teruskan di luar bulan suci Ramadan. Yang kemarin sholatnya full semua, alhamdulillah. Di luar Ramadan tetap full sholatnya. Ya, di Ramadan kemarin tahajudnya nggak pernah lewat. Di luar Ramadan juga tahajud. Dan Ramadan kemarin duhanya luar biasa. Kerjain tahun ini di luar Ramadan juga seperti itu. Jadi pendidikan Ramadan kemarin memang kita bawa agar kita itu tidak menjadi hamba-hamba yang merugi, dan sampai menjadi hamba-hamba yang merugi. Oke teman-teman semua, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Jadi hari ini kita akan meneruskan kajian fikih. Jadi kita akan membahas seputar mazhab. Mazhab ya, bukan mazhab Muhammad Kufron ini, Muhammad Kufron. Sebenarnya kalau Muhammad Kufron ini kalau menurut pandangan kalian seperti apa sih? Pandangan patan dulu. Pandangan patan dari pandangan patan Muhammad Kufron itu sosok yang seperti apa kan? Jadi kadang-kadang kita memang orang seperti itu kita anggap lucu, menggelitik. Tapi sebenarnya jangan-jangan memang kita aja yang akal kita nggak sampai sama akal dia. Sebenarnya gitu. Jangan-jangan akal kita yang nggak sampai, ilmu kita yang nggak sampai sama akal dia. Mau buat seperti itu. Ya, berbeda dengan segala. Jadi apa namanya? Makanya dalam istilah mukjizat dan karomah itu amrun khariqun lil 'adah. Segala sesuatu yang di luar nalar manusia. Segala sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, bukan yang segala sesuatu yang di luar akal manusia, tapi kebiasaan manusia. Ya. Makanya ketika Nabi Musa membelah lautan, lautan dibelah. Lautan dibelah. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Masuk nggak? Berarti masuk akal. Masuk akal. Cuma nggak masuk kebiasaan akal kita mencerna itu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya dalam satu malam Isra Mi'raj. Dari mana? Dari mana? Dari kota Mekah kemana? Ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Akal kita itu tidak terbiasa untuk menerima hal-hal seperti itu. Makanya kita nggak harus akal, mana bisa satu malam jarak sejauh itu kok bisa? Ya, itu seperti itu. Nabi Ibrahim, apa mukjizat Ibrahim? Dipanggang, nggak mau main dibakar. Nabi Ibrahim itu nggak mau main dibakar. Kalau seandainya secara akal segala sesuatu yang nempel sama api dapat meleleh, buktinya Nabi Ibrahim kebakar. Enggak. Makanya itu mukjizat itu pengertiannya segala sesuatu yang di luar kebiasaan akal kita mencerna. Kebiasaan di luar kebiasaan akal manusia. Ya. Nah, siapa tahu kalau kufur begitu. Emang akal kita aja yang saya pernah gitu ya. Siapa tahu? Nggak tahu. Jadi nggak tahu gitu aja. Tapi kalau karena kita nggak tahu jadi pokoknya lucu aja. Tapi ya buat tahu-tahu aja. Benar pendidikan di pasien. Ya jadi gitu. Jadi pengertian dari mukjizat dan apa namanya itu karomah seperti segala sesuatu yang di luar akal kebiasaan manusia, bukan di luar akal manusia. Karena akal yang kita pakai sekarang itu paling berapa persennya doang gitu. Ya, berapa persen doang? Sedikit sekali, tidak sampai 50%, bahkan sampai 20% akal manusia yang kita pakai sekarang. Kalau orang manusia sudah mengetahui akalnya, itu beda. Ya. Jadi akal kita yang tidak terbiasa menerima hal-hal seperti itu, makanya jadi dia tanya,
jadi lucu. Sini dulu, jalannya sini dulu. Kopi nggak? Kopi nggak? Setuju. Ya. Nah, teman-teman semuanya yang boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan Allah mengatakan memanfaatkan jinna wal insana yang abudun. Allah itu menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Dan tentunya kita menyembah Allah dengan cara siapa? Teman-teman, kita menyembah Allah dengan cara kita atau dengan cara Allah? Dengan cara Allah. Kita menyembah Allah dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ya, makanya kita dituntut untuk belajar. Jadi satu-satunya alasan kita masih dikasih melek sekarang, satu-satunya alasan kita masih dikasih nafas sampai saat ini, satu-satunya alasan kita bisa terlahir di dunia ini, itu cuma satu, dia berguru agar kita menyembah kepadanya, menyembah kepadanya. Apapun pekerjaan yang kita lakukan hanya untuk menyembah kepadanya. Ya. Jadi kalau seandainya kita diciptakan tapi malah bukan menyembah, malah menyelewengkan ajaran-ajarannya, berarti kita di luar dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih pada ingat nggak tentang mazhab? Emang apa sih itu pakai mazhab? Emang apa kita pakai mazhab? Mazhab itu apa sih? Mazhab itu adalah cara yang paling tepat untuk kita bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cara yang paling baik, yang paling tepat untuk kita bisa memahami isi kandungan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Itu mazhab. Ya, itu mazhab. Itu cara yang paling tepat dalam jalur mazhab. Soalnya kenapa? Soalnya ada golongan-golongan kelompok-kelompok orang itu yang beranggapan kita itu boleh bermazhab, itu boleh katanya. Orang sekarang katanya boleh bermazhab, langsung kembali kepada Quran Sunnah. Langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kalimatnya indah banget. Apa yang bermazhab langsung kembali ke Quran Sunnah itu? Kalimatnya indah banget. Tapi kalimat yang indah belum tentu benar. Sebaliknya kalimat yang benar belum tentu indah. Yang Rasul mengatakan qul haqqa walau kana mur. Katakanlah yang benar, katakanlah yang sesungguhnya, walaupun itu pahit. Kalau ini sebaliknya di kalimatnya indah, tapi kira-kira benar nggak nih? Nah, hari ini kita buktikan kebenaran kalimat yang indah itu sejauh mana. Ya, jadi kalimat yang itu belum tentu benar. Nah, teman-teman yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sebagai seorang Muslim, kita itu registrasinya cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, ya benar ya. Cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita resmi menjadi seorang Muslim. Tapi setelah kita menjadi seorang Muslim, apakah selesai sampai situ? Apakah kita sudah menjadi Muslim yang baik? Kita menjadi seorang Muslim. Di sini ada yang Muslimnya menolak. Ada yang Muslimnya pas udah gede gitu, pas udah balik atau pas udah tamyiz baru Muslim. Ada ya. Kita ini semua biasanya ditakdirnya rata-rata Muslimnya Muslim keturunan, Muslim ikut-ikutan orang tua kita. Nah, ini agama orang yang ikut-ikutan, keyakinan orang yang ikut-ikutan itu diselisihkan di antara para ulama. Diselisihkan. Orang yang ikut-ikutan. Emang apa sih kita percaya sama Allah? Ya, orang tua kita ngajarin begitu. Emang apa sih kita percaya Al-Quran itu kitab suci?
Emang menurutnya hanya begitu, tanpa kita tahu bukti-buktinya, tanpa kita tahu sebab-sebabnya, kenapa kita harus percaya kepada Allah, kenapa kita harus percaya kepada Al-Quran, dan yang lain-lain. Itulah. Jadi tauhid dasar itu penting. Ya, tauhid dasar itu penting. Makanya jangan sampai hadir maksud ada aja belajar tauhid di situ, belajar keyakinan. Tauhid itu paten. Tauhid itu paten. Ya, Islam itu agama yang benar atau paling benar kemarin? Tidak, Islam agama yang benar atau paling benar? Paling benar. Berarti ada agama lain yang benar selain Islam. Nah, asli Islam agama paling benar apa agama yang benar? Agama yang benar. Agama yang berarti agama yang lain salah bi? Enggak juga. Enggak juga. Gimana itu? Salah ngomong takutnya. Dalam keyakinan kita, nih dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan itu harus paten, dan dalam masalah keyakinan itu harus paripurna, mutlak. Nggak ada agama yang paling benar. Islam itu agama yang benar. Oh berarti agama yang lain salah? Enggak. Dalam keyakinan kita agama yang lain juga benar, salah. Wah, intoleran nih, nggak benar nih ajaran ini. Udah, kita itu toleransi itu dalam perkara agama. Kita ini toleransi bukan dalam perkara akidah, tapi toleransi dalam perkara muamalah dan masalah dunia aja. Kalau menolong, bantu-bantu, gotong royong dan lain sebagainya, itu toleransi gitu. Jadi bukan toleransi dalam permasalahan akidah. Akidah masalah hukum, boleh yakin. Akidah itu agama. Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang ngomong. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dilanjutkan ayat seterusnya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Orang-orang yang mencari agama, yang memilih agama selain agama Islam, falan yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima amalan-amalannya. Allah sendiri yang ngomong di mana? Surah Al-Iqra. Allah sendiri yang ngomong semua. Ya, jadi Islam itu agama yang benar atau paling benar? Agama yang benar. Ya. Dan kita alhamdulillah ini menjadi seorang muslim karena keturunan. Ya, jadi satu-satunya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, kita ini dilahirkan dikandung dari seorang ibu yang muslim. Ada jaminan apa? Jenanya kan agama Islam itu agama yang benar nih. Ya. Nah, Islam mana yang benar? Islam mana yang benar? Iya. Islam apa? Oh. Islam mana yang benar nih, kan kita mungkin kayak rumah no kelompokan waktu bakar. Bakar. Gitu. Berarti kan itu Islam itu nggak benar nih. Kira-kira Islam mana yang benar? Nah, Islam mana yang benar? Jadi memang Islam ini terbagi, kalau dalam hadis kan terbagi menjadi 73 kelompok, memang seperti itu. Cuman cara kita menyikapinya, jadi kita itu berislam. Nah itu dia, ini yang sebenarnya kita akan bahas nih Bang. Jadi ada, itu kelompok-kelompok itu yang salah satunya membolehkan kita tidak bermaksud atau bahkan membolehkan kita tidak bermaksud. Kita berislam itu harus butuh sanad, harus butuh keilmuan yang turun-temurun itu ada jelas syaratnya. Saya pernah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan selalu kamar itu muni sholli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat cara aku sholat. Kita melihat Rasul enggak, Rasul siapa? Sahabat. Teman sahabatnya agak teman sahabat tabi'in. Kita lihat tabi'in enggak? Siapa yang lihat tabi'in? Tabi'in. Dan siapa tabi'in itu? Tabi'in salah satunya adalah generasinya Imam Syafi'i. Kita kalau bermazhab Imam Syafi'i insya Allah nyampe ke Rasulullah.
Jadi itu yang kita yakini. Memang perbedaan pendapat itu dalam mazhab itu ada berbagai macam ya. Nanti kita bahas. Satu, ya pokoknya Islam yang benar itu adalah Islam yang bermazhab yang syaratnya itu tersambung dari generasi ke generasi sampai Rasulullah. Itu Islam yang benar. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita sampai pada titik kita menjadi seorang muslim. Kita menjadi seorang muslim dan untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita wajib menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Dan untuk kita bisa mengetahui yang mana yang perintah, yang mana yang larangan, kita wajib merujuk pada mana? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Oke, kalau begitu ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Muwatta, Imam Darimi, pokoknya kutub tis'ah. Kalau di gabungan di bawah. Ini bukunya. Cari itu mana yang larangan, mana yang perintah Allah. Ini kunci cari pas buka bahasa Arab. Malah tulisannya gundul kecil-kecil banget lagi gitu ya. Wah, kita orang Kayu nggak bisa bahasa Arab nih. Lalu gimana kalau kita nggak mampu cara memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung? Nah, sesungguhnya cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode memahami Al-Quran secara langsung. Jadi ada orang-orang yang dikasih anugerah oleh Allah yang dapat memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Nama metode yang pertama ini adalah metode ijtihad. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Dan syarat menjadi seorang mujtahid itu ketat banget. Hafalan hadisnya ratusan ribu, hafalan Quran jadi tanya. Hafalan Quran berdoa, hafalan hadis ratusan ribu. Penguasaan bahasa Arabnya luar biasa. Minimal banget nih sekelas Imam Sibawai. Tahu Imam Sibawai? Imam Sibawai ini kalau ada pakar-pakar ahli bahasa Arab yang ada di dunia ini, itu gurunya itu Imam Sibawai. Jadi Imam Sibawai itu adalah gurunya para pakar-pakar ahli bahasa Arab. Sekelas beliau keilmuannya, mantiknya, usul fikih dan ditanya. Jadi seorang mujtahid seperti itu. Nah kalau kita gimana? Kita bisa nggak memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung? Apa Al-Quran? Boro-boro. Hadis apa hadis? Nah, Arba'in Nawawi ya Pak, Arba'in Nawawi hafal. Hadis hafalnya apa? Anak coba kelima lagi bukan. Apa hadis yang hafal? Dah ada. Bagaimana cara kita bisa merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah sedangkan kita tidak punya ilmu-ilmu itu? Nah, kalau kita tidak bisa merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kita pakai jalur yang kedua. Apa jalur yang kedua itu? Jalur yang kedua ini kita nanya sama orang yang bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ikut sama orang yang bisa merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Apa nama jalurnya? Namanya jalur taklid. Orang yang bertaklid, orang yang ikut disebut dengan muqallid. Nah, muqallid ini bisa disebut dengan bermazhab. Bermazhab. Jadi kita ikut sama orang yang paham langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Bermazhab. Itu Allah yang menyuruh kita. Allah yang menyuruh kita, Allah yang memerintahkan kita untuk bermazhab. Apa kata Allah? Fas'alun ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Kita nggak bisa merujuk langsung pada Al-Quran dan Sunnah, dan kita tanya sama orang yang tahu. Begitu. Sama kayak dokteran, teman-teman dokteran misalkan ada pasien. Ada pasien umpamanya divonis harus bedah otak. Tiba-tiba si Jidan ya tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ada disuruh operasi otak pasien. Kira-kira kemungkinan berhasilnya kecil atau gede?
Kecil, ya. Orang yang harus bener, malah makin kloset lagi. Orang makin gak bener, ya. Jadi kloset lagi. Ya seperti itu. Sama kayak kita bermazhab beragama seperti ini juga. Jadi kalau kita nggak tahu, tanya sama orang yang tahu. Jadi jangan sampai terbuai kita sama perkataan-perkataan kita langsung kembali kepada Quran semua. Jangan sampai gitu. Ya, para perkataan yang indah belum tentu benar. Kalau begitu, ayat aku cinta padamu, perkataan indah. Kira-kira benar apa gitu? Belum tentu ya. Suara. Ya. Nah, bahkan teman-teman, sekaliber Imam Nawawi, orang yang dikenal beda ya, Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi beda. Kalau Imam Nawawi orang mana? Orang Suriah, Damaskus. Kalau Syekh Nawawi orang mana? Dan Orang Banten nih, Tanah. Jadi Imam Nawawi orang yang dikenal sebagai ulama uzal, ulama yang tidak menikah selama hidupnya, yang hidupnya itu hanya disibukkan dengan ilmu. Selama hidupnya disibukkan hanya dengan ilmu, menulis buku, mengajar dan lain sebagainya. Ya, yang bahkan karangannya luar biasa banyak. Sekelas beliau itu bermasalah. Siapa lagi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Yang ngarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Sekelas beliau yang hafal hadisnya ratusan ribu, kurang lebih ada 300.000 hadis yang beliau hafal. Sekelas beliau bermazhab. Lah ini orang yang nggak hafal hadis agak apa-apa, tiba-tiba ada kita bermazhab itu dan dari mana? Lewat mana cara memahami Al-Quran dan Sunnah, lewat mana? Kan gitu. Ya. Bagaimana cara Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, Allah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah? Bermazhab mereka. Makanya nama mereka siapa? Al-Imam An-Nawawi bin Syaraf Al-Dimsyaqi Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Imam bin Syaraf An-Nawawi Al-Dimsyaqi Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Abdul Fadl Syihabuddin bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i semua. Pokoknya kalau kalian baca-baca kitab-kitab yang beliau, itu namanya ada Syafi'i. Ya selanjutnya bermazhab. Jadi kita jangan sampai terbuai, terlena dengan perkataan tidak bermazhab, jangan sampai. Nah, oke, sekarang kita menjadi seorang muslim. Untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Untuk kita bisa tahu yang mana perintah, yang mana yang larangan, kita wajib merujuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan cara kita merujuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kita lakukan jalur mana tadi? Jalur mazhab, jalur taklid mazhab. Karena kita nggak bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, kita pakai jalur mazhab. Sekarang mazhab mana yang kita ikuti? Bagaimana? Kalau baik Indonesia nggak bisa mana? Mayoritas orang Indonesia itu mazhabnya mana sih? Syafi'i. Mazhab yang muktabar itu cuma 4. Yang sampai kepada kita saat ini cuma 4 mazhab. Nggak ada mazhab kelima. Cuma 4 mazhab yang boleh dijadikan sandaran. Yang pertama mazhab apa? Mazhab tertua namanya mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali. 4 mazhab ini yang utama, yang muktabar dan bisa dijadikan sandaran untuk amalan-amalan